Pemulihan rohani akan membuat orang merasa bangga, bukan karena dia punya banyak hal, tetapi karena bangga dia beroleh anugerah Tuhan. Salam semuanya. Kita akan melihat Lukas 1 ayat 1 sampai 25. Di situ kita bisa menangkap tentang visi pemulihan seutuhnya yang disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria, bahwa ternyata apa yang Tuhan rancang bagi keluarga ini tidak pernah batal walaupun mereka punya keterbatasan. Kalau kita lihat kisahnya, Zakaria dan Elisabet adalah orang yang sudah lanjut usia, yang sudah manula. Bahkan dinyatakan Elisabet itu mandul, jadi tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi ketika Zakaria di masa tuanya dia masih setia melayani, ketika dia melayani, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengatakan pesan yang luar biasa bahwa doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan, sehingga istrinya akan hamil, sesuatu yang sangat tidak mungkin sekali, sesuatu yang sangat mustahil. Orang yang sudah lanjut usia, bahkan istrinya yaitu Elisabet sudah dinyatakan mandul. Kalau toh nggak mandul pun, Elisabet itu sudah menopause, tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tetapi ternyata ketika malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Zakaria bahwa doanya sudah dikabulkan, Elisabet akan mengandung seorang anak yang namanya Yohanes. Ini sangat menarik sekali. Ini bicara tentang pesan pemulihan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang pemulihan itu bagi banyak orang kadang-kadang langsung kepikiran itu hanya soal bicara tentang inner healing atau pelepasan, sesuatu yang sangat dangkal dan sempit kalau orang berbicara pemulihan seperti itu. Sebab kalau kita pelajari Alkitab sangat jelas sekali bahwa pemulihan segala sesuatu, pemulihan seutuhnya itu adalah sebuah visi yang disampaikan oleh Tuhan sendiri dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Demikian juga sebelum Yesus Kristus datang yang pertama kali, ada yang disiapkan namanya Yohanes Pembaptis. Itu menangkap pesan bahwa hidupnya adalah menggenapi rencana Tuhan dengan visi pemulihan seutuhnya untuk menyambut kedatangan Yesus, untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Jadi kalau bicara pemulihan harusnya kita berpikir tentang rencana Tuhan yang dari masa ke masa itu akhirnya kembali pada rencana Tuhan semula. Karena kita tahu bahwa dosa itu sudah merusak semua kehidupan manusia, semua aspek kehidupan manusia. Ketika Tuhan ingin memulihkan, berarti Tuhan ingin menata ulang, Tuhan ingin membentuk lagi, Tuhan ingin mengembalikan yang hilang dalam kehidupan manusia. Jadi proses Allah membentuk kembali manusia sesuai dengan rencananya semula, dengan cara mengembalikan hal-hal yang hilang, memperbaharui yang rusak, menumbuhkan kembali sifat potensi karunia Allah yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Itulah yang disebut dengan pemulihan. Dan Tuhan ingin memulihkan apapun yang rusak, apapun yang hilang dalam kehidupan kita sebagai manusia, supaya kita semua siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya kita juga bisa melayani orang, dan orang-orang yang kita layani, mereka juga menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Setiap orang itu lahir dengan tujuan ilahi. Kalau kita baca di Lukas pasal 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari ayat ini. Pertama, anak adalah anugerah Tuhan. Setiap orang terlahir di dunia ini karena Tuhan ingin
orang itu lahir, demikian juga hidup kita. Kalau kita lahir di dunia ini, karena memang Tuhan ingin kita lahir. Itu bukan karena orang tua kita memungkinkan punya anak. Tidak, kalau kita lihat Zakaria dan Elisabet, sepenuhnya kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sebuah anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang punya agenda terhadap kehidupan Yohanes Pembaptis, lahir di dunia ini melalui salurannya siapa? Keluarga Zakaria dan Elisabet. Orang tua adalah alat Tuhan untuk membuat seseorang bisa hadir di dunia ini, tetapi mereka bukan penentu. Makanya kalau kita memahami setiap orang itu lahir di dunia ini sebagai anugerah, punya tujuan ilahi dalam hidupnya, dan orang tua juga menyadari bahwa anak itu anugerah, bukan karena dia mampu. Maka setiap orang secara pribadi akan menyadari bahwa ada satu pesan kerajaan Allah melalui hidupku. Ada tujuan ilahi kenapa aku lahir di tahun tertentu, di tanggal tertentu. Aku lahir sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya ketika kita lahir di dunia ini, benar-benar kita bisa menggenapi rencananya yang luar biasa itu. Ini membuat kita tidak ada alasan lain selain kita bersyukur dan jalani hidup kita dengan positif, dengan benar. Karena memang hidup kita bukan urusan kita hidup, jalani hidup ini, makan, minum, dan bekerja, melayani, beraktivitas. Tidak. Ada sebuah maksud ilahi, rencana Tuhan, tujuan ilahi yang sedang kita jalani. Kemudian, malaikat itu berkata bahwa anak itu nanti beri nama Yohanes. Sangat menarik. Dalam tradisi Yahudi itu seperti sebagian tradisi orang Indonesia, misalnya orang Batak. Anak itu pasti siapa yang memberi? Yang memberi. Ya kalau istilah orang Batak kan, opungnya titip nama untuk cucunya. Kita orang Jawa, ayah atau ibu, sebagai ayah atau ibu kita kasih nama anak kita. Tetapi ini anaknya Zakaria dan Elisabet, Tuhan yang memberi. Itu sebuah maksud yang indah sekali. Apalagi arti Yohanes, artinya Tuhan menyayangi, Tuhan mengasihi. Berarti melalui kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan ingin menegaskan kembali kepada umatnya bahwa kasihnya itu tidak pernah berubah kepada manusia. Walaupun umat Israel sudah terhilang, apalagi kalau kita pelajari antara batas antara kelahiran Yesus ini, antara ada masa di mana masa kegelapan itu ratusan tahun. Tuhan tidak lagi mengirim nabi, ratusan tahun tidak ada lagi pesan yang dari Tuhan. Sepertinya umat Israel menjalani hidupnya sendirian dalam kegelapan, ditinggalkan Tuhan. Mereka terserak di mana-mana. Tetapi melalui kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan ingin menegaskan kembali bahwa Dia masih mengasihi umat Israel. Saudara-saudara, ini indah sekali bahwa kelahiran setiap orang itu menegaskan bahwa Tuhan mengasihi. Ada pesan kasih yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kehidupan kita. Di balik tujuan ilahi untuk memulihkan segala sesuatu, yang paling mendasar adalah kita adalah alat Tuhan untuk menyatakan bahwa kasih Allah kepada setiap orang tidak pernah berubah apapun keadaannya. Manusia bisa berubah setia, manusia bisa tidak lagi percaya Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada manusia tidak pernah berubah. Dan misi hidup Yohanes Pembaptis apa? Yaitu menggenapi visi pemulihan seutuhnya. Ayat 17c, yang itu bagian terakhir dulu saya baca. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Di ayat 17c ini, bagian akhir ini disebutkan bahwa
Yohanes Pembaptis lahir dengan sebuah tujuan ilahi, misi ilahi untuk apa? Menggenapi visi pemulihan seutuhnya supaya ada umat yang layak untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Umat yang siap menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias. Misi hidup seperti ini yang mestinya kita tangkap dalam hidup kita. Supaya kita tidak hanya beraktivitas, kita banyak kegiatan, kita banyak program dalam hidup ini. Bahkan kita mungkin banyak sekali pelayanan yang kita lakukan. Tetapi kita lupa bahwa ada misi hidup yang memang harus kita genapi. Sehingga hidup kita bisa fokus, hidup kita bisa produktif. Hidup kita benar-benar bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita bergerak, bertindak, beraktivitas memang sedang menggenapi misi kerajaan Allah. Bukan sekedar sibuk dengan berbagai kegiatan, program, dan aktivitas pelayanan sekalipun. Tidak, apapun yang kita lakukan karena kita sedang menggenapi misi kerajaan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan karena kita sedang bertindak supaya tujuan ilahi dalam hidup kita tergenapi. Ada 3 hal yang Tuhan tegaskan melalui malaikat dari misi kehidupan dari Yohanes Pembaptis, yaitu yang pertama pemulihan rohani di ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Problem utama manusia itu bukan makanan, problem utama manusia bukan kesehatan, problem utama manusia bukan pekerjaan, problem manusia utama bukan soal nikah atau tidak nikah, punya anak atau tidak punya anak. Tetapi problem utama manusia adalah keterpisahannya dengan Allah. Hubungannya yang rusak, hubungannya yang bermasalah, hubungannya yang terputus dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah ini menjadi problem yang sangat besar dan manusia tidak bisa mengatasinya sendiri. Makanya solusinya hanya satu. Kalau Allah mengulurkan tangan untuk mau berdamai dengan manusia, solusinya adalah salib Kristus. Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah jalan utama, jalan satu-satunya untuk mengatasi keterpisahan manusia dari Allah. Dan dari sisi manusia meresponi, mengimani, dan setelah itu ambil keputusan hidup dalam pertobatan. Makanya di situ katakan, iya, umat Israel itu akan berbalik kepada Tuhan. Untuk apa Yohanes Pembaptis dilahirkan di saat usia senja ayah ibunya? Karena itu waktu yang tepat bagi dia untuk menjadi seseorang yang bisa menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Karena umat Allah sudah meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Makanya membuat hati orang Israel berbalik kepada Tuhan itu adalah misi yang sangat penting, misi utama Yohanes Pembaptis. Banyak pelayanan Kristen di masa kini kadang-kadang berubah menjadi sebuah program-program yang tidak jauh beda dengan motivator, yang membuat orang bagaimana orang senang, membuat orang bagaimana supaya dia bisa berhasil, bisa sukses di dalam karir, sukses di dalam pekerjaan. Saudara-saudara, memang keberhasilan tidak salah, tetapi kalau pelayanan Kristen, semua aktivitas pelayanan Kristen kita lakukan tidak membuat orang akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hubungannya pulih dengan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hatinya berbalik kepada Tuhan, maka semua aktivitas Kristen itu tidak bedanya dengan pelayanan sosial. Membuat orang senang, membuat orang akhirnya mungkin ada solusi, menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya. Pelayanan Kristen harus membuat orang mengalami perjumpaan, berbalik meninggalkan jalan hidupnya yang lama dan kembali kepada Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
pemulihan seutuhnya senantiasa bicara tentang pemulihan rohani seperti ini. Termasuk ketika banyak orang yang sudah bergereja bahkan melayani secara tidak sadar, ternyata ada yang hubungannya dengan Tuhan semakin rusak. Bahkan kadang-kadang semakin aktif orang pelayanan, hubungan dengan Tuhan semakin rusak karena dia tidak punya waktu. Dia pikir dengan melayani pelayanan rohani itu cukup, tetapi sebenarnya justru banyak pelayanan, banyak aktivitas rohani, kalau kita tidak waspadai, justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ini bahaya. Saudara-saudara, berkat terbesar dalam hidup kita apa? Karena kita beroleh anugerah, kasih karunia, orang yang seharusnya dimurkai Allah, tetapi beroleh anugerah, pengampunan. Karena kita orang yang harus dibuang oleh Allah, tetapi kita dipungut oleh Allah. Orang yang jauh dari Allah, akhirnya jadi dekat dengan Tuhan. Hidup kita jadi ciptaan baru, hidup kita berubah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu berkat terbesar lebih dari kesuksesan materi, kesuksesan pekerjaan, lebih dari jabatan, lebih dari popularitas. Pemulihan rohani akan membuat orang merasa bangga. Bukan karena dia punya banyak hal, tetapi karena bangga karena dia beroleh anugerah Tuhan. Dia beroleh anugerah di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, pemulihan keluarga ayat 17a. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Saudara-saudara, ini sangat menarik sekali kalau kita pelajari Alkitab. Di Maleakhi, di kitab terakhir, kalimatnya itu mirip. Dan ini Yohanes Pembaptis ini berarti menggenapi apa yang ditulis oleh Maleakhi, bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Salah satu kerusakan dunia ini apa? Karena generasi ini adalah generasi yang seperti anak yatim. Mereka punya bapak jasmani, tetapi sepertinya mereka tidak punya bapak. Mereka mungkin punya bapak, tetapi mereka tidak mengalami kehadiran bapaknya secara jasmani. Ada banyak orang sepertinya menjadi anak yatim, padahal mereka punya bapak. Karena banyak orang yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan bapaknya, hubungan pribadi dengan bapaknya, tidak mengalami kasih secara pribadi dengan bapaknya, tidak mengalami kedekatan dengan bapaknya. Ada banyak orang yang hidupnya kacau balau. Ada banyak penelitian bahwa saya pernah baca satu penelitian di Amerika. Orang meneliti tentang anak-anak muda yang masuk penjara. Ternyata problem terbesar mereka adalah hubungannya dengan bapaknya. Hubungan orang tua dan anak, kalau ini dikembangkan lebih lanjut, hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lain, ketika itu bermasalah, maka akan melahirkan anak-anak bermasalah. Anak-anak bermasalah yang tumbuh dalam keluarga yang bermasalah secara hubungan akan bermasalah ketika dia menjadi dewasa dan dia tidak dipulihkan, maka dia akan menjadi orang dewasa bermasalah. Ketika dia menikah, dia belum alami pemulihan, maka keluarganya akan bermasalah. Dan ini menjadi pola yang terus-menerus membuat dunia ini tidak semakin baik. Bahkan gereja akhirnya harus menanggung beban yang terlalu berat karena problem-problem keluarga yang akhirnya dibawa di gereja, mempengaruhi hubungan, mempengaruhi tim pelayanan, mempengaruhi banyak aspek di gereja. Makanya pemulihan keluarga itu harus menjadi perhatian besar dalam pelayanan Kristen. Sebab kalau keluarga tidak alami pemulihan, maka kita hanya capek. Walaupun kita senang, tetap kita punya beban, tetapi capek untuk memperbaiki hubungan-hubungan, memperbaiki orang yang terluka.
Dan akhirnya kita lupa pada tujuan yang sangat penting. Banyak gereja karena sibuk dan mungkin memang serius sekali menangani berbagai permasalahan keluarga dalam jemaat. Itu sangat baik sekali. Tetapi karena terlalu sibuk, ada begitu banyak masalah di dalam keluarga-keluarga jemaat, sehingga akibatnya ada banyak masalah juga di dalam relasi dalam gereja, dalam tim pelayanan. Akibatnya mereka kehilangan kesempatan atau bahkan jadi kurang memberi perhatian untuk menggenapi amanat agung Yesus Kristus. Karena sibuk untuk menangani permasalahan gereja. Makanya pemulihan keluarga ini jadi bagian penting visi pemulihan seutuhnya untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Saya ada beberapa pengalaman bagaimana keluarga-keluarga, termasuk keluarga yang melayani dan hamba Tuhan, ternyata masalahnya serius-serius sekali. Bagaimana seorang pendeta, seorang gembala lakukan KDRT terhadap istrinya. Bagaimana anak-anaknya berantakan. Itu mungkin cerita-cerita klise yang banyak sekali terjadi. Tetapi sayangnya itu tidak pernah selesai. Sampai sekarang tetap aja banyak yang seperti itu. Kalau tidak diberi perhatian khusus, pelayanan bagi pemulihan keluarga-keluarga, maka menjadi beban yang berat. Dan kita pasti sangat bersyukur sekali kalau keluarga kita saat ini dalam keadaan baik-baik, hubungan kita, suami istri hubungan kita baik-baik, hubungan kita dengan anak baik-baik, sehingga hidup kita bisa bertumbuh dengan baik lebih maksimal. Kita menjadi orang yang dipenuhi dengan sukacita kebahagiaan, bukan karena kita punya banyak uang, bukan karena kita punya jabatan tinggi, bukan karena popularitas kita, bukan karena kita punya banyak fasilitas. Tetapi yang membuat kita sukacita, kita bahagia ketika kita pulang dari aktivitas bekerja, dari aktivitas pelayanan sampai di rumah, kita punya hubungan yang baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ketika keluarga harmonis, ketika hubungan suami istri harmonis, ketika orang tua dengan anak bisa dekat, itu melampaui semua kenikmatan yang ada di luar rumah. Dan kalau kita bahagia di rumah, keluarga kita harmonis, jiwa kita sehat. Kalau jiwa kita sehat, produktivitas kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pemulihan karakter, 17b. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Pemulihan karakter itu dimulai dari pembaruan pikiran. Itu seperti di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kapan kita berubah? Ketika mengalami pembaruan budi. Berubahlah. Jadi kita mestinya di dalam Yesus Kristus, kalau kita bertumbuh itu bukan semakin sibuk, itu pasti bertumbuh. Bukan begitu. Kalau kita semakin banyak tugas, semakin banyak pekerjaan, walaupun itu pekerjaan pelayanan, maka kita sedang bertumbuh. Tidak, itu semakin sibuk saja. Pertumbuhan hidup kita sebagai anak-anak Allah itu diukur dari apa? Seberapa kita berubah dalam hidup kita. Alami perubahan hari demi hari ke arah Kristus. Itulah perubahan yang sesungguhnya. Itulah pertumbuhan yang sesungguhnya. Pertumbuhan karakter. Perubahan karakter menjadi serupa dengan Kristus. Kapan kita berubah? Yang pertama, kita harus punya ketegasan. Tidak mau lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Aku tidak mau lagi mengikuti norma dunia. Aku tidak mau lagi dicetak oleh dunia ini. Keputusan yang tegas membuat pemisahan terhadap hidup lama dan terhadap dunia di mana kita hidup. Lalu ada kemauan, ada kerinduan, ada komitmen untuk terus berubah. Prosesnya seperti apa untuk berubah? Oleh pembaruan budimu. Kita akan berubah, karakter kita akan berubah seiring dengan pikiran kita diperbaharui oleh kebenaran Tuhan,
oleh kehadiran Tuhan. Ada orang berkata bahwa kita ini dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Memang benar, kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Ada begitu banyak pola pikir, gagasan, ide, cara pandang di dunia ini yang kita serap, dan itu menguasai pikiran kita sedemikian rupa. Kalau pikiran kita tidak diperbaharui, tidak ditata ulang, tidak dibangun kembali sesuai dengan struktur pola pikir dari Kristus, pikiran Kristus tidak memperbaharui pikiran kita, karakter kita sulit untuk berubah. Walaupun kita sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, bahkan puluhan kali, walaupun hidup kita di dunia pelayanan, walaupun kita kenal Tuhan lama, tetapi kalau tidak mengalami pembaharuan budi, kita sulit untuk berubah, terutama perubahan karakter, dimulai dari pikiran. Biarlah pikiranmu diperbaharui oleh pikiran Kristus, oleh firman Tuhan setiap saat. Gantikan pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan pikirannya Kristus. Gantikan dengan pikiran Kristus. Ketika kita mulai lakukan pertukaran antara pikiran lama dengan pikiran baru, antara pikiran dunia ini dengan pikiran Kristus, antara pikiran manusia lama dengan pikiran manusia baru, maka kita akan berubah. Kita akan bertumbuh dalam perubahan hari demi hari dalam karakter Yesus Kristus. Ini visi pemulihan seutuhnya yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. 3 pemulihan ini, saya berdoa kita semua terus bertumbuh di dalamnya. Secara rohani hubungan kita dengan Tuhan terus terjaga, terus bertumbuh dengan baik. Tidak ada sesuatu pun yang kita biarkan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, dari sisi keluarga. Saya berharap keluarga kita semuanya baik-baik saja, keluarga kita harmonis, keluarga kita hubungannya baik. Mungkin kita tidak punya keluarga sempurna, iya, keluarga kita nggak sempurna karena kita juga nggak sempurna. Tetapi setidaknya hari demi hari kita bisa merasakan, menikmati, mengalami bahwa Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan pulihkan bagian-bagian yang rusak dari keluarga kita. Sehingga rencana Tuhan, janji Tuhan itu boleh tergenapi dalam keluarga kita. Dan dari sisi perubahan karakter, sifat itu kita juga terus mengalami perubahan-perubahan. Ketika kita terus bertumbuh dalam 3 hal ini, kita sebenarnya sedang diproses Tuhan menjadi orang yang layak bagi Dia. Dan dalam pelayanan kita, dalam kita membesarkan anak-anak, biarlah 3 visi pemulihan seutuhnya ini juga boleh menyemangati kita, boleh memberi arah kepada kita. Kita tidak sekedar sibuk melayani, tetapi kita ingin pastikan setiap orang yang kita layani, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhannya, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan hubungan-hubungan dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, itu juga mereka makin hari semakin harmonis, semakin pulih. Ada perubahan sifat, ada perubahan karakter hari demi hari bagi orang-orang yang kita layani. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi pribadi kita. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa hal, mari kita refleksikan secara pribadi sebelum kita berdoa. Apakah saat ini Anda sudah berada di jalur tujuan ilahi? Apakah hidup kita selama ini, setelah sekian lama kita ikut Tuhan, setelah sekian lama kita melayani, setelah sekian lama kita jalani hidup kita, apakah kita yakin bahwa kita di jalur yang benar seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita? Perlu jadi perenungan bagi kita. Yakin, tidak yakin, atau ragu? Biarlah kita semua mengarah pada sebuah keyakinan bahwa kita sedang melangkah di jalur yang semestinya.
itu yang membuat perjalanan hidup kita akan produktif, akan berbuah, dan kita akan penuh sukacita di dalamnya. Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Tidak peduli status kita apa, tidak peduli kita lakukan apa, posisi kita dalam pelayanan, posisi kita dalam pekerjaan apa. Tetapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Itu lebih penting dari semua hal yang sementara kita miliki saat ini. Karena untuk itulah Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Yang ketiga, bagaimana hubunganmu dengan anggota keluarga yang lain? Kalau kita sudah menikah, bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita? Bagaimana hubungan kita dengan anak kita? Tidak ada yang lebih membahagiakan hidup kita ketika hubungan kita baik dengan mereka. Tetapi tidak ada yang lebih mendukakan, memedihkan hati ketika hubungan kita buruk dengan pasangan kita, hubungan kita buruk dengan anak kita. Sepertinya apapun yang kita miliki, sepertinya apapun yang berhasil kita raih, menjadi tidak berarti ketika di rumah kita bermasalah satu sama lain. Evaluasilah karakter Anda. Yang mana, karakter apa, sifat apa yang harus diperbaiki? Karakter apa yang harus dipertahankan? Karakter apa yang harus ditingkatkan? Karena Tuhan ingin kita terus masuk dalam proses pemulihan demi pemulihan, supaya kita menjadi umat yang layak bagi Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena rencana Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal. Kami bersyukur karena kami hadir, kami lahir di dunia ini. Ada maksud kerajaan Allah yang luar biasa. Kami bukan sekedar makhluk sosial, tetapi kami adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, supaya kami semua benar-benar berada dalam jalur tujuan ilahi. Segala sesuatu yang sudah kami capai, segala sesuatu yang sudah kami kerjakan, segala sesuatu yang sekarang ini kami sedang kerjakan, biarlah itu semua ada di jalur tujuan-Mu Tuhan. Kalau kami menyimpang dari jalur-Mu, Tuhan yang mengarahkan kembali, Tuhan mengingatkan kembali. Kami sangat percaya Tuhan tidak membiarkan kami melenceng dari sasaran-Mu. Tuhan ingin kami semua berhasil sampai tujuan sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan. Bapa di surga, ampuni kalau kami membiarkan kesibukan pelayanan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, hobi kami, segala sesuatu yang kami kerjakan itu justru menjauhkan kami dari Engkau. Saat ini biarlah kembali Roh Kudus menarik kami supaya kami semakin dekat denganmu. Hubungan kami denganmu menjadi prioritas lebih dari semua aktivitas pelayanan, kesibukan pekerjaan, atau apapun. Biarlah kami semua punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga hubungan kami dengan Tuhan, menyingkirkan hal-hal yang menghalangi, yang merusak hubungan kami dengan Tuhan. Bapa di surga, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami. Jika ada yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangganya, hubungan suami istri sedang bermasalah, dengan anak sedang bermasalah, kiranya Tuhan juga bekerja menolong. Tuhan campur tangan di dalamnya, Engkau hadir dalam rumah tangga anak-anak-Mu, sehingga ada pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan juga beri kami kesadaran diri yang baik, supaya kami tidak selalu merasa diri kami orang yang baik, orang yang benar, orang yang terlalu hebat, sehingga tidak butuh untuk berubah. Tetapi biarlah kami selalu meneliti hati kami. Kami selalu menyadari bagaimana pertumbuhan, perkembangan karakter kami. Kami dengan rendah hati mau memperbaiki ketika karakter kami turun, ketika karakter kami rusak. Kami secepatnya sadar dan berkomitmen memperbaiki diri. Tetapi ketika kami melihat karakter kami sudah bertumbuh baik, kami tidak menjadi sombong, tetapi terus berkomitmen menumbuhkannya, meningkatkannya dengan baik. Terima kasih Bapa.
Terpuji namamu, Engkau yang punya rencana terbaik dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan terbaik bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.